Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Nama saya Stefania Maharani. nama saya Aslamia. Nama saya Andi Anggraini. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan materi pertemuan kelima dan keenam. Materi pertemuan kelima yaitu tabel distribusi frekuensi. Sampai situ. Definisi. Distribusi frekuensi adalah penggunaan cara tertentu untuk mengelompokkan data hasil pengukuran atau perhitungan atau data mentah menjadi kelas-kelas. Dalam distribusi frekuensi yang merupakan bentuk salah satu penyajian data sehingga data menjadi lebih mudah dibaca, lebih mudah dipahami, dan menjadi lebih ringkas. Distribusi frekuensi sendiri dibagi menjadi dua, yaitu distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi berkelompok. Pertama, ada distribusi frekuensi tunggal. Distribusi frekuensi tunggal merupakan distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut adalah satu atau tunggal. Lihat contoh tabel 5.1 dan tabel 5.2 berikut ini. Kedua, ada distribusi frekuensi berkelompok. Distribusi frekuensi berkelompok adalah distribusi di mana nilai atau kategori dari data tersebut adalah lebih dari satu atau berkelompok. Lihat contoh tabel 5.3 dan tabel 5.4 berikut ini. Cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal. Pertama, lakukan pendataan kategori dapat dimulai dari data yang terkecil hingga yang terbesar. Masukkan ke dalam tabel setiap kategori dengan kelas yang berbeda. Cara membuat tabel distribusi frekuensi tunggal. Berikut datanya. Berdasarkan data di atas, maka dapat dihasilkan pada setiap kategori dalam tabel berikut ini nilai 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 dan frekuensinya 10, 7, 5, 3, 3, 4, 3 dan jumlahnya 35. Di frekuensi ini setiap cara mengetahui frekuensinya seperti apa dan berapa itu kita hitung. Di sini 20-nya ada berapa? Di sini 20-nya ada 10, 30-nya ada 7, 40-nya ada 5, 50-nya ada 3, 60-nya ada 3, 70-nya ada 4 dan 80-nya ada 3. Jadi frekuensi dihasilin itu hasilnya 35. Cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok. A. Menentukan nilai maksimum dan minimum dari data yang ada. B. Menentukan jangkauan data dengan mengurangi nilai maksimum dan minimum. C. Menentukan jumlah kelas yaitu dengan menggunakan bantuan rumus, Struges, dan dilakukan pembulatan ke atas untuk jumlah kelas. Adapun rumusnya adalah K sama dengan 1 ditambah 3,3 log N. D. Menentukan panjang kelas atau interval. Untuk menentukan panjang kelas atau interval yaitu dengan membagi antara jangkauan dengan kelas, sehingga rumusnya adalah sebagai berikut. P sama dengan J dibagi K. Cara membuat tabel distribusi frekuensi berkelompok untuk mempermudah dalam pemahaman dan penerapan rumus di atas, silakan pahami contoh kasus berikut ini dengan data sebagai berikut. 1. Menentukan nilai maksimum dan minimum, sehingga dari data tersebut di atas maka diperoleh nilai maksimum sama dengan 80, nilai minimum sama dengan 20. Kedua, kemudian menentukan jangkauan data dengan rumus jangkauan data sama dengan nilai maksimum dikurang nilai minimum. Artinya, 80 dikurang 20 sama dengan 60. Ketiga, selanjutnya adalah menentukan jumlah kelas dengan rumus jumlah kelas 1 ditambah 3,3 log N. Artinya 1 ditambah 3,3 log 35. Sama dengan 1 ditambah 3,3, 1,544 berasal dari log 35. Sama dengan 1 ditambah 5,095. Dan hasilnya 6,95. Jika dibulatkan ke atas, dalam nilai tempat satuan menjadi 7.
4. Terakhir adalah menentukan panjang kelas dengan rumus panjang kelas atau interval J dibagi K. Itu artinya 60 dibagi 7 yang hasilnya 8,57. Dibulatkan ke atas, dalam nilai tempat terkecil data menjadi 9. Perlu diperhatikan bahwa ada beberapa yang harus diingat selain langkah-langkah di atas, yaitu dijabarkan sebagai berikut. 1. Untuk mempermudah batas bawah kelas 1 adalah nilai minimum. Kedua, buatlah batas bawah hingga 7 kelas dengan menambahkan panjang kelas dengan batas bawah kelas sebelumnya. 3. Kemudian buatlah batas atas kelas ke-1 dengan mengurangi batas bawah kelas kedua dengan nilai tempat terkecil data sebesar 1 poin. Keempat, buatlah batas atas hingga 7 kelas dengan menambahkan panjang kelas dengan batas atas kelas sebelumnya. Kelima, pastikan data dari nilai minimum hingga nilai maksimum terakomodir, sehingga tabel yang berbentuk adalah sebagai berikut.